Pengelola sumber daya air. 1. Seorang pengelola sumber daya air sedang menganalisis data curah hujan untuk perencanaan bendungan. Metode analisis frekuensi yang paling tepat untuk menentukan debit banjir rencana dengan periode ulang 100 tahun adalah A. Metode Gumbel. B. Metode Log-Pearson 3. C. Metode rasional. D. Metode SCS. E. Metode Muskingum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Log-Pearson 3 adalah metode yang paling umum digunakan untuk analisis frekuensi dalam hidrologi, terutama untuk menentukan debit banjir rencana dengan periode ulang yang panjang seperti 100 tahun. Metode ini lebih fleksibel dan dapat menangani berbagai bentuk distribusi data dibandingkan metode lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proyek rehabilitasi daerah irigasi, seorang pengelola sumber daya air menemukan bahwa efisiensi irigasi saat ini hanya 45%. Jika luas area yang diairi adalah 5.000 hektar dan kebutuhan air tanaman rata-rata 1,2 liter detik H, berapa debit air yang harus disediakan di intake atau dalam M tanda kubik detik? A. 6,0 B. 8,9 C. 10,7 D. 13,3 E. 15,6. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa debit yang dibutuhkan sama dengan atau luas area X kebutuhan air efisiensi sama dengan atau 5.000 hektar X 1,2 L per detik H 0,45 sama dengan 13.333,33 L per detik sama dengan 13,3 meter kubik per detik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pengelola sumber daya air sedang mengevaluasi kualitas air sungai. Parameter mana yang paling tepat digunakan untuk mengindikasikan pencemaran organik yang baru terjadi? A. BOD atau Biochemical Oxygen Demand. B. COD atau Chemical Oxygen Demand. C. DO atau Dissolved Oxygen. D. E. Total Suspended Solids atau TSS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa BOD adalah indikator terbaik untuk pencemaran organik yang baru terjadi karena mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang dapat terurai secara biologis. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam perencanaan sistem drainase perkotaan, seorang pengelola sumber daya air menggunakan metode rasional untuk menghitung debit puncak. Jika koefisien limpasan atau C sama dengan 0,8, intensitas hujan atau I sama dengan 100 mm per jam, dan luas daerah tangkapan atau A sama dengan 5 km persegi, berapakah debit puncak yang dihasilkan? A. 77,8 meter kubik detik. B. 111,1 meter kubik detik. C. 133,3 meter kubik detik. D. 155,6 meter kubik detik. E. 177,8 meter kubik detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan rumus rasional Q sama dengan 0,278 Cia, di mana Q adalah debit puncak atau CUBICMETERPERSECONDC sama dengan 0,8, I sama dengan 100 mm per jam, dan A sama dengan 5 km persegi. Maka Q sama dengan 0,278 X 0,8 X 100 kali 5 sama dengan 111,2 meter kubik per detik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengelola daerah aliran sungai atau DAS, seorang pengelola sumber daya air menghadapi masalah erosi yang serius. Metode konservasi tanah yang paling efektif untuk mengurangi erosi pada lahan pertanian dengan kemiringan 15-25% adalah A.
Pengolahan tanah minimum. B. Penanaman sejajar kontur. C. Pembuatan teras bangku. D. Strip cropping. E. Mulching. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada lahan dengan kemiringan 15-25%, pembuatan teras bangku adalah metode konservasi tanah yang paling efektif. Teras bangku mengurangi panjang lereng dan kemiringan, sehingga sangat efektif dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan pada lahan yang curam. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengelola sumber daya air sedang merencanakan pembangunan embung untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau. Faktor kunci yang paling penting dalam menentukan lokasi embung adalah A. Ketersediaan lahan. B. Kondisi geologi. C. Aksesibilitas. D. Kebutuhan air masyarakat. E. Biaya konstruksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kondisi geologi adalah faktor kunci paling penting dalam menentukan lokasi embung. Hal ini karena kondisi geologi mempengaruhi stabilitas struktur, kemampuan menahan air, dan potensi kebocoran. Lokasi dengan kondisi geologi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan struktur dan kerugian besar. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam analisis hidrologi untuk perencanaan bendungan, seorang pengelola sumber daya air menggunakan metode SCS atau Soil Conservation Service untuk menghitung debit puncak. Jika diketahui curve number atau CN sama dengan 80, luas das sama dengan 100 km persegi, dan waktu konsentrasi atau TC sama dengan 2 jam, berapakah perkiraan debit puncak jika curah hujan 24 jam adalah 150 mm? A. 212 meter kubik detik. B. 245 meter kubik detik. C. 278 meter kubik detik. D. 310 meter kubik detik. E. 343 meter kubik detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan metode SCS, pertama hitung potensial retensi maksimum S sama dengan atau 1000 CN, 10 sama dengan 2,5 ins. Kemudian hitung abstraksi awal IA sama dengan 0,2 S sama dengan 0,5 ins. Curah hujan efektif P sama dengan atau P, IA, tanda kuadrat, atau P, IA plus S, sama dengan 3,95 ins. Waktu puncak TP sama dengan 0,67 TC sama dengan 1,34 jam. Debit puncak KIPI sama dengan 484 AKI TP sama dengan 278 meter kubik per detik, di mana A adalah luas das dalam mil persegi dan Q adalah curah hujan efektif dalam ins. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang pengelola sumber daya air sedang mengevaluasi kebutuhan air irigasi untuk suatu daerah. Jika evapotranspirasi potensial atau ETO sama dengan 6 mm hari, koefisien tanaman atau KC sama dengan 1,2, dan efisiensi irigasi 70%, berapa kebutuhan air irigasi bruto per hektar per hari? A. 7,2 mm. B. 8,6 mm. C. 10,3 mm. D. 11,7 mm. E. 13,1 mm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebutuhan air tanaman atau EC sama dengan ETO X KC sama dengan 6X 1,2 sama dengan 7,2 mm hari. Kebutuhan air irigasi bruto sama dengan EC efisiensi sama dengan 7,2, 0,7 sama dengan 10,3 mm hari. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengelola sumber daya air tanah, seorang pengelola sumber daya air menemukan bahwa tinggi muka air tanah di suatu sumur pantau turun 5 meter dalam setahun.
Jika koefisien hasil spesifik akuifer adalah 0,15, berapakah perkiraan defisit air tanah per kilometer persegi? A. 450.000 meter kubik. B. 600.000 meter kubik. C. 750.000 meter kubik. D. 900.000 meter kubik. E. 1.050.000 meter kubik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa defisit air tanah sama dengan penurunan muka air tanah X koefisien hasil spesifik X luas area. Untuk area 1 km persegi, defisit sama dengan 5 meter X 0,15 X 1 juta meter persegi sama dengan 750.000 meter kubik. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pengelola sumber daya air sedang merencanakan sistem pengendalian banjir perkotaan. Metode struktural manakah yang paling efektif untuk mengurangi debit puncak banjir sekaligus meningkatkan cadangan air tanah? A. Tanggul sungai. B. Normalisasi sungai. C. Kolam retensi. D. Polder. E. Sudetan atau bypass channel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kolam retensi adalah metode struktural yang paling efektif untuk mengurangi debit puncak banjir sekaligus meningkatkan cadangan air tanah. Kolam retensi dapat menampung air sementara saat banjir, mengurangi debit puncak, dan memungkinkan air untuk meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan cadangan air tanah. Kita masuk soal berikutnya.